Man, aku sedang hancur. Bisakah kita bicara? Hanya sebentar, sebelum aku benar-benar menyerah. Suara itu datang dari Tati, sahabat karib istriku sendiri. Suara yang biasanya ceria, malam itu terdengar seperti pecahan kaca yang berserakan. Istriku sedang pergi keluar kota untuk urusan dinas, meninggalkan aku sendirian di rumah yang besar ini. Dan di tengah badai yang mengamuk di luar, Tati muncul di ambang pintuku dengan keadaan basah kuyup. Matanya sembab dan tubuh yang gemetar hebat. Aku tidak bisa menyalahkan keadaan. Aku juga tidak bisa menyalahkan takdir. Karena pada akhirnya, ini adalah tentang hak setiap manusia untuk mencari perlindungan. Tapi yang tidak kusadari saat itu adalah perlindungan yang kuberikan justru menjadi awal dari sebuah perjalanan ekstrim yang tak pernah terbayangkan oleh istriku. Aku mempersilahkannya masuk, memberinya handuk kering, dan membuatkannya teh hangat. Namun, saat jemari kali bersentuhan di atas cangkir yang panas, ada sebuah getaran yang berbeda. Bukan sekedar rasa kasihan antara teman, melainkan sebuah tarikan magnetis yang begitu kuat. Di tengah gemuruh petir, Tati menatapku dengan tatapan yang seolah berkata, "Jangan biarkan aku pulang ke rumah yang dingin itu." 2 hari, 2 malam, tanpa sepatah kata pun pada dunia luar. Tanpa sinyal ponsel, tanpa sepengetahuan istriku. Kami terjebak dalam sebuah ruang hampa di mana moralitas seolah berhenti berfungsi. Aku tahu ini salah, aku tahu ini berbahaya. Tapi di hadapan Tati yang begitu rapuh dan begitu mempesona dalam balutan pakaian pinjaman milik istriku, aku benar-benar terpana. Kami melewati malam itu bukan sebagai sahabat, melainkan sebagai 2 jiwa yang sedang tersesat dan saling menemukan kehangatan di tempat yang paling terlarang. Hujan di luar sana semakin liar. Seolah-olah alam sedang berusaha menyembunyikan apa yang terjadi di dalam rumah ini dari mata dunia. Istriku sedang berada ratusan kilometer jauhnya, sibuk dengan urusan dinasnya, tanpa pernah tahu bahwa di ruang tengah rumah kami, sebuah dinding pertahanan yang ia bangun bertahun-tahun sedang runtuh perlahan-lahan. Tati berdiri di hadapanku, masih mengenakan daster sutra milik istriku yang sengaja kupinjamkan. Pemandangan itu sungguh ironis, sekaligus sangat mematikan bagi akal sehatku. Melihat wanita lain, sahabat terbaik istriku, mengenakan pakaian yang biasa kupeluk setiap malam, menciptakan sebuah pertentangan batin yang luar biasa ekstrim. "Man, apakah aku salah jika malam ini aku hanya ingin merasa dimiliki?" bisiknya, nyaris tak terdengar di antara deru angin. Aku tidak menjawab. Lidahku keluh oleh rasa bersalah yang menyesakkan dada. Namun di saat yang sama, gairah di dalam diriku justru melonjak ke titik yang belum pernah kurasakan sebelumnya. Rasa bersalah itu justru menjadi bahan bakar yang membuat api di mataku semakin menyala. Kami berdua tahu setiap inci jarak yang kami pangkas adalah dosa, namun kehangatan yang ditawarkannya terasa jauh lebih nyata daripada moralitas manapun. Aku melangkah mendekat, menghirup aroma rambutnya yang basah. Saat tanganku menyentuh pinggangnya, Tati sedikit tersentak, namun ia tidak menghindar. Ia justru merapat, mencari perlindungan di dadaku, tempat yang seharusnya menjadi hak mutlak istriku. Di bawah temaram lampu yang sengaja kuredupkan, kami berdua menyerah. Malam pertama itu terjadi dengan begitu emosional. Setiap sentuhan terasa seperti sebuah ledakan yang menyakitkan, sekaligus melegakan. Gairah kami memuncak bukan karena cinta yang murni, melainkan karena adrenalin dari sebuah rahasia yang terlarang. Di dalam kamar yang penuh dengan foto-foto pernikahanku, aku dan Tati menyatu dalam sebuah kerinduan yang salah arah. Aku tahu, besok pagi aku mungkin akan membenci diriku sendiri. Namun malam ini, di bawah lindungan badai, aku memilih untuk menjadi tawanan dari gairah ekstrim yang ditawarkan oleh sahabat istriku sendiri. Malam kedua telah tiba, dan suasana di rumah ini terasa jauh lebih berat daripada malam sebelumnya. Jika malam pertama adalah tentang keraguan dan rasa bersalah, maka malam kedua ini adalah tentang kegilaan yang murni. Kami berdua sadar, waktu kami hampir habis. Besok pagi, pesawat istriku akan mendarat, dan kenyataan akan kembali mengetuk pintu rumah ini dengan keras. Tati berdiri di jendela,
menatap kegelapan malam dengan tatapan yang lapar sekaligus gelisah. Ia tidak lagi mengenakan daster istriku. Ia hanya membalut tubuhnya dengan selimut tebal. Seolah-olah ia sedang mencoba menyembunyikan kenyataan bahwa ia hanyalah seorang tamu yang sebentar lagi harus terusir oleh pemilik aslinya. "Man, besok dia pulang," bisiknya tanpa menoleh. "Besok aku kembali menjadi sahabatnya dan kamu kembali menjadi suaminya. Malam ini adalah milik kita untuk terakhir kalinya." Kata-kata itu seperti api yang menyambar bensin. Aku menariknya menjauh dari jendela, membawanya kembali ke dalam pusaran gairah yang jauh lebih liar dari malam kemarin. Tidak ada lagi percakapan lembut, tidak ada lagi basa-basi. Kami bergerak dengan keputusasaan yang ekstrim, seolah-olah setiap sentuhan adalah cara kami untuk menyimpan memori yang terlarang ini sedalam mungkin di dalam ingatan. Rasa takut akan ketahuan justru membuat adrenalin kami meredang. Setiap kali aku teringat bahwa beberapa jam lagi istriku akan tidur di ranjang ini, hatiku berdesir hebat, sebuah perpaduan antara kengerian dan kenikmatan yang luar biasa. Tati mencengkeram bahuku, seolah-olah ia ingin meninggalkan jejak yang tak terhapuskan. Kami berdua hanyut dalam sebuah perayaan perpisahan yang penuh dosa, memacu raga hingga ke titik kelelahan yang paling ekstrim. Di bawah temaram lampu kamar yang mulai meredup, aku melihat Tati menangis dalam diam di tengah gairahnya. Ia tahu, setelah matahari terbit, ia harus menghapus semua jejak kehadirannya di sini. Ia harus mencuci gelas yang ia pakai, merapikan sprei, dan menghilangkan aroma tubuhnya dari setiap ruangan. Dan aku harus bersiap mengenakan topeng suci sebagai suami yang setia, sambil menyimpan rapat-rapat rahasia tentang 2 malam yang telah menghancurkan moralitasku selamanya. Fajar belum benar-benar menyingsing saat aku melepaskan Tati. Di bawah kegelapan malam yang paling pekat, aku membiarkannya pulang sendirian, menyelinap keluar seperti pencuri di rumahnya sendiri. Tidak ada pelukan perpisahan yang manis, hanya tatapan kosong yang saling beradu di ambang pintu. Aku memastikan tidak ada satu orang pun tetangga yang melihatnya, memastikan bahwa 2 malam yang ekstrim itu tetap terkunci rapat di dalam dinding rumah ini. Aku tahu ini salah. Aku tahu ini adalah pengkhianatan yang paling dingin. Namun aku tidak bisa menyalahkan diriku, tidak juga bisa menyalahkan Tati. Bagiku, pada titik tertentu, apa yang terjadi di antara 2 manusia adalah hak masing-masing. Sebuah wilayah abu-abu yang tidak bisa dihakimi oleh siapapun, selama dunia tidak mengetahuinya. Beberapa jam kemudian, aku menjemput istriku di bandara. Aku memeluknya, mencium keningnya dan membawakan kopernya dengan senyum yang paling tulus yang bisa kubentuk. Aku mengenakan topeng suci itu dengan sempurna. Namun di dalam saku celanaku, ponselku terus bergetar. Itu adalah chat dari Tati. "Aku tidak bisa tidur, men. Aroma parfummu masih tertinggal di indera penciumanku. Aku merindukan siraman rohani yang kau berikan semalam. Kapan kita bisa mengulanginya lagi?" Pesan itu datang berulang kali. Sekali, 2 kali, hingga menjadi rentetan permintaan yang tak henti. Tati yang awalnya rapuh, kini menjadi wanita yang menuntut. Ia sering mengirimkan pesan-pesan singkat yang membakar ingatan, meminta waktu, meminta ruang, dan meminta agar aku kembali menjadi Herman yang ekstrem seperti 2 malam kemarin. Aku terjebak. Di satu sisi ada istriku yang sedang memasak di dapur dengan riang, dan di sisi lain ada Tati yang terus memanggilku dari balik layar ponsel. Aku menyadari bahwa 2 malam itu bukanlah sebuah akhir, melainkan sebuah awal dari kecanduan yang berbahaya. Hak manusia untuk merasa bahagia kini mulai berbenturan dengan kenyataan yang mempertaruhkan segalanya. Dan aku hanyalah lelaki yang kini harus pintar bermain api, agar rumah ini tidak hangus terbakar oleh rindu Tati yang kian membara. Keberanian Tati kini telah melampaui batas kewajaran. Sore itu, dia datang ke rumah, bukan sebagai wanita yang menangis dalam pelukanku, melainkan sebagai sahabat karib istriku. Dia duduk di sana, di ruang tamu kami, tertawa lepas bersama istriku seolah-olah 2 malam yang ekstrim itu tidak pernah terjadi. Aku hanya bisa terdiam, duduk di seberang mereka dengan perasaan yang berkecamuk.
Aku melihat bagaimana dia memeluk istriku, betapa pintarnya dia memainkan peran sebagai sahabat sejati. Namun, setiap kali mata kami bertemu, aku melihat kilatan yang sama, kilatan gairah yang menuntut. Puncaknya terjadi saat makan malam. Kami duduk bertiga di meja makan yang penuh dengan hidangan lezat buatan istriku. Di atas meja, pembicaraan mengalir hangat tentang pekerjaan dan rencana liburan. Namun di bawah meja, sebuah kenyataan lain sedang terjadi. Aku tersentak saat merasakan ujung kaki Tati perlahan menyentuh betisku, naik perlahan hingga ke lutut. Dia melakukannya dengan sangat tenang sambil terus menyuap makanannya dan menanggapi cerita istriku dengan senyuman manis. Jantungku berdegup kencang, peluh dingin mulai membasahi punggungku. Ini adalah permainan yang sangat berbahaya, sebuah modus yang begitu berani dilakukan tepat di bawah hidung pemilik rumah yang sah. Saat istriku beranjak ke dapur untuk mengambil pencuci mulut, Tati condong ke arahku. Aroma parfumnya kembali menyerang indera penciumanku, memicu memori tentang malam-malam liar itu. "Istrimu akan pergi arisan besok siang, kan?" bisiknya dengan suara yang sangat rendah, nyaris seperti hembusan angin. "Aku akan datang lagi, Man. Aku butuh siraman rohani itu. Jangan biarkan aku menunggu terlalu lama." Aku terpaku. Tatapannya begitu intens, seolah-olah dia sedang menagih haknya atas diriku. Dia tidak lagi peduli pada Norma, tidak lagi peduli pada persahabatan. Baginya, rasa manis dari pengkhianatan ini telah menjadi candu yang harus dipenuhi setelah ada celah. Dan aku, meski tahu ini adalah jalan menuju kehancuran, tak mampu menolak tarikan ekstrim yang ia berikan di tengah kesunyian rumah kami sendiri. Akhirnya siang itu tiba. Istriku berpamitan untuk pergi arisan, meninggalkan rumah dengan senyum ceria yang tak berdosa. Begitu mobilnya menjauh dari gerbang, suasana rumah ini seketika berubah. Hampa, namun penuh dengan tegangan listrik yang siap meledak. Tak butuh waktu lama, Tati muncul. Ia tidak lagi mengetuk pintu dengan ragu. Ia masuk seperti seseorang yang pulang ke rumahnya sendiri. Di ruang tengah ini, di tempat yang seharusnya menjadi saksi kesetiaan, kami kembali mengulang semua kegilaan itu. Sebuah siraman rohani yang ia tagih dengan penuh ambisi. Sebuah hasrat yang kini telah menjadi candu yang mengikat kami berdua dalam lingkaran dosa yang tak berujung. Aku berdiri di depan cermin setelah segalanya usai, menatap pantulan diriku yang terlihat begitu tenang, namun menyimpan badai di dalamnya. Aku tahu ini salah. Sangat salah. Tapi sekali lagi, di dunia yang penuh dengan aturan ini, aku memilih untuk tidak menyalahkan satu sama lain. Aku tidak menyalahkan Tati dengan segala hasratnya, dan aku juga tidak akan menyalahkan diriku sendiri atas kelemahan ini. Bagiku, apa yang terjadi di antara dua manusia adalah sebuah wilayah misteri yang hanya kami berdualah yang berhak memahaminya. Ini adalah hak masing-masing untuk mencari apa yang mereka anggap sebagai kebahagiaan, meski harus dicuri di sela-sela waktu yang sempit. Biarlah rahasia 2 malam yang berlanjut menjadi selamanya ini terkunci di bawah atap ini. Biarlah aroma Tati dan senyum istriku bertarung dalam ingatanku. Aku akan terus berjalan dengan topeng ini, menjadi suami yang sempurna di mata dunia, sambil menyimpan api abadi yang tak boleh padam bersama Tati. Tuliskan komentar Anda yang paling berani dan menggetarkan di kolom komentar. Terima kasih telah mengikuti perjalanan yang penuh getaran ini. Tetap di Zona Romantis, kumpulan kisah dan cerita-cerita romantis terbaru.